Bishop King Jaya Jaya Jaya. Halo saudaraku, berjumpa lagi di channel Bishop King. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar dari saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa saudaraku, apapun aktivitas dari saudaraku, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi pengalaman lagi ya tentang cara merawat atau cara nanganin tanaman alpukat kita yang terkena kutu ya, hama kutu, yang mana kutu ini menempel di balik-balik daun tanaman alpukat kita. Saudaraku yang baru bergabung di channel Bishop King, monggo saudaraku silahkan channel Bishop King di subscribe, like dan dibantu share-nya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah mensubscribe serta like dari channel Bishop King. Ya saudaraku, disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan bisa bermanfaat buat saudaraku semua. Oke saudaraku, kita lanjut ke inti video. Nah, ini di depan saya sudah ada tanaman alpukat kita yang terserang hama kutu ya. Tahu ini kita belum paham kutu apa namanya ya, tetapi yang jelas kutu ini berada di balik daun dari tanaman alpukat kita ini seperti ini. Dan ini bisa dilihat oleh saudaraku, ini kutunya sangat banyak tuh. Di setiap balik daunnya pasti ada kutu ini saudaraku. Dan ini bukan cuma pohon ini aja saudaraku, dan juga bukan kali ini aja kutu-kutu seperti ini berada di tanaman alpukat kita ya, yang mana dia berada selalu di balik-balik daun seperti ini. Dan ini waduh, bisa dilihat. Nah, ketika kutu ini berada di balik-balik daun tanaman alpukat kita tuh berada seperti ini banyak, maka secara otomatis saudaraku, semut-semut ini pun akan berdatangan ya, semut-semut merah ini. Bahkan dia membuat rumah di batang tanaman alpukat kita ya. Sudah pasti saudaraku, ketika kita melihatnya tidak nyaman, itu yang pertama. Kemudian ketika kita hendak melakukan perawatan pun kita bisa diserang oleh semut-semut ini tuh, banyak banget dia tuh. Karena semut ini sendiri dia muncul atau menghinggapi di batang tanaman alpukat kita dan membuat rumah. Dia bertujuan untuk memakan kutu-kutu ini ya saudaraku. Nah, dan dia akan memakan kutu-kutu ini tuh. Jika kita biarkan seperti ini terus, maka pohon alpukat kita ini akan menjadi pertumbuhannya yang pertama itu terhambat. Kemudian daun-daunnya pun nantinya menjadi seperti ini, menghitam seperti ini ya saudaraku tuh. Seperti ini nih, hitam-hitam seperti ini. Dan pohon pun terlihat itu sangat jelek ya saudaraku, sangat ramping, karena daunnya perlahan rontok ya, hitam kemudian rontok karena si kutu ini. Nah, di sini kita juga pernah ya untuk melakukan penyemprotan, bukan pernah lagi, sering ya untuk melakukan penyemprotan untuk nanganin kutu ini. Gimana cara ngilanginnya dari tanaman alpukat kita ya? Kita uji coba benar, karena memang di sini saudaraku, di pohon-pohon ini sangat banyak yang terserang kutu ya. Terutamanya usia pohon yang baru seperti ini umurnya mungkin belum sampai 1 tahun ya saudaraku, pohon-pohon di sini ini. Dan di sini sangat banyak tadinya terserang kutu yang berada di balik daun itu. Nanti kita juga perlihatkan yang mana ya pohon yang sudah sembuh, yang udah kita lakukan penyemprotan itu udah sembuh total ya, bahkan sudah mulai mupus, tetapi masih kelihatan daunnya agak langsing karena banyak yang rontok. Nah,
Untuk langkah yang pertama ya, kita sudah benar-benar memahami obat-obatan apa sih yang yang sangat efektif untuk nanganin kutu ini. Jadi kemarin setiap kita melakukan penyemprotan ya, saya pernah sengaja meluangkan waktu untuk menyemprot pohon yang nanti kita perlihatkan ya. Itu benar-benar saya perhatiin obat mana sih yang bisa nanganin kutu ini secara tepat. Nah, yang pertama obat ini saya gunakan Mitindo, saudaraku. Saya kembali lagi berpaling ke Mitindo karena saya masih ingat waktu pohon besar terserang kutu seperti ini, saya coba pakai Mitindo itu hilang kutunya. Cuman memang melakukan penyemprotan 2 kali itu karena pohonnya besar, kemungkinan di saat penyemprotan tidak rata kenanya. Jadi seperti itu, saudaraku tuh. Nah, untuk obat sendiri saya menggunakan 3 obat ya. Yang pertama itu tetap kita gunakan Gandasil D ya, saudaraku, karena Gandasil D juga berfungsi untuk memulihkan atau menghijaukan dan menyuburkan daun dari tanaman alpokat kita ya. Kemudian yang kedua kita menggunakan Antrakol. Terus yang ketiga kita menggunakan Mitindo. Nah, jika dari Gandasil D biasa setiap 1 tangki kita berikan 2 sendok makan. Kemudian untuk Antrakolnya juga 2 sendok makan. Dan untuk Mitindonya sendiri jika memang kutunya seperti ini, nah itu bisa digunakan 2 sendok makan. Kemudian dicampurkan ke dalam air, kita aduk, kita larutkan, baru masukkan ke dalam tangki itu. Jadi sangat tidak terlalu susah, saudaraku, sebenarnya ini. Ketika kita mau nanganin, ketika kita mau nyari solusi cara nanganin kutu ini ya, tuh bisa dilihat. Ini kalau dibiarkan pohon kita benar-benar rusak, saudaraku. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam, jika kita tidak tepat cara nanganannya, itu sangat tidak baik buat tanaman alpokat kita. Supaya apa yang kita kerjakan mudah-mudahan tidak sia-sia, saudaraku. Dan ini benar-benar sekali lagi kita sarankan menggunakan Mitindo ya. Jadi sebelum saya berbagi video ini ya, saya juga sudah melakukan penyemprotan di pohon aligator. Itu usianya 1,5 tahun, ketinggiannya 2 meter. Itu juga sama, kutunya sangat banyak. Kemudian saya fokuskan nyemprot di balik daun semua ya. Terus saya ratain, saya pastiin semua kena. Setelah 1 minggu apa 3 hari, pertama saya lihat kutunya agak berkurang. Kemudian saya cek lagi, kutunya benar-benar sudah hilang. Jadi seperti itu, saudaraku. Yuk kita lihat yang sudah berhasil kita hilangkan kutu yang berada di balik daun ini ya. Yang mana pohon itu juga sendiri sekarang agak langsing penampilannya, tuh semutnya banyak. Nah, ini, saudaraku, di barisan ini ya, di sini ada kemarin itu ada 1, 2, terus yang kecil ini 3, 4, 5 dan 6, 7. Nah, ini yang paling parah kemarin, yang kecil ini. Nah, jadi seperti ini, saudaraku, ketika kutu di balik daun itu kita biarin, maka menghambat benar pertumbuhan tanaman alpokat kita ini. Dan ini bisa saudaraku lihat bekasnya masih ya, masih ada dampaknya ya. Nih, mulai dari sini nih cabangnya habis ya, karena daunnya rontok. Kemudian setelah daun rontok, rantingnya pun berguguran, rontok juga. Nah, jadi ini masih bisa dilihat kondisi pohonnya tuh seperti ini. Nah, kalau yang ini sudah sembuh total, karena ini tidak terlalu parah banget. Yang paling parah banget tuh yang di sebelah ini. Nah, ini, tapi ini kemarin yang parah banget, saudaraku ya. Jadi di setiap balik daunnya itu kutunya luar biasa. Kemudian semut di bagian bawahnya ketika kita hendak memupuk atau membersihkan itu nyampe loncat-loncat ya, saudaraku, karena semutnya saking banyaknya. Dan saudaraku bisa dilihat, nah ini pohonnya sudah pulih, sudah bermunculan daun-daun baru, tetapi masih kelihatan ada bekas-bekas hitam-hitam seperti ini. Nah, ini bisa dilihat, saudaraku, ini daunnya masih hitam, efek dari kutu kemarin. Dan ini tuh juga masih hitam daunnya ya. Nah, ini dan cabangnya identik tuh seperti ini, saudaraku. Jika tanaman itu pernah terserang
kutu ya, yang dia berada di balik daun tuh batangnya identik agak hitam, kemudian bintik-bintik seperti ini nih. Dan ini harusnya udah dilakukan penyemprotan lagi ya, tuh batangnya seperti itu, agak ke hitam-hitaman. Nah ini bekas terserang hama kutu itu. Dan ini aja daunnya masih nih, tuh ini harusnya udah disemprot lagi nih saudaraku, tuh bekasnya. Nah ini saya benar-benar fokuskan untuk menyemprot di balik daun semua ya. Waktu itu saya semprot sekali, kemudian 3 harinya saya cek mulai berkurang, semutnya udah mulai nggak ada ya. Dan lebih dari seminggu memang udah kelihatan kutunya sudah habis. Dan ini mungkin dari saya lakukan penyemprotan itu udah 1 bulan lebih saudaraku nih. Pohonnya jadi udah seperti ini, udah bagus. Dan ini juga tadinya nih, ini kan bisa dilihat masih bekas-bekas hama kutu itu masih ada, cenderung daunnya agak masih gelap-gelap gitu ya, kusam. Nah kalau untuk mitindo sendiri kami sarankan untuk penyemprotan pohon alpokat, apalagi di usia di bawah 1,5 tahun ataupun usia 1 tahun, mulai baru tanam, itu sangat bagus ya saudaraku. Kita tidak ada tujuan untuk mempromosikan, tapi ini adalah berbagi pengalaman saudaraku. Karena untuk pertama belalang, ulat itu sangat tepat ya untuk ngatasi menggunakan metindo. Ulat hama batang terutamanya, kita juga ada sering berbagi video ya, melakukan penyuntikan batang alpokat kita yang terserang ulat yang berada di dalam batang. Itu sangat bagus, apalagi ulat ya, ketika terkena metindo itu hitungan menit rata-rata ulat itu badannya melepuh, meleleh ya, seperti itu. Itu sudah kita sering perhatikan. Jadi sekali lagi untuk metindo, hama belalang, ulat ataupun kutu terutamanya ya saudaraku, terus kutu kebul yang berada di cabang-cabang daun tanaman alpokat kita itu, di cabang-cabang tanaman alpokat itu juga bagus. Yang terpenting ketika kita melakukan penyemprotan, saudaraku harus memastikan bahwa hama yang kita semprot, atau mulai dari kutu kebul, terus kutu di balik daun, terus ulat, belalang, itu dipastikan kena. Maka ketika kena tidak akan lolos dia dari kematian karena metindo ya. Seperti itu. Dan ini pohon kami sudah terlihat sangat cantik lagi. Oke saudaraku, itulah tadi ya apa yang kami bagikan, semoga bermanfaat. Apa yang kami bagikan adalah berdasarkan pengalaman kami di kebun merawat tanaman alpokat dari kebun Beach Shop King. Terima kasih saya ucapkan buat saudaraku semua yang sudah mensubscribe, like, serta yang sudah share video kami ucapkan terima kasih banyak. Dan ingat saudaraku, apapun aktivitas saudaraku, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih saudaraku.